Lain ini kemudian kita dapat informasi juga Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5%. Ini naik ya dari 4,9 ya di bulan Januari, terus kemudian 2025 ini naik ke kira-kira bisa 5,1%. Ini kan kayak ada semacam pandangan yang berbeda begitu ya dan positif begitu dari satu lembaga besar dunia begitu ya seperti World Bank melihat emerging market karena bukan hanya Indonesia tapi ada India juga di sana. Ini seperti apa nih Anda melihatnya? Oke, kalau kita melihat proyeksi dari satu lembaga, memang kita harus tahu dulu asumsi sebelumnya apa, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya angkanya World Bank itu cukup inline dengan banyak partisipan konsensus ya di 4,9 sampai 5%. Jadi memang kalau kami melihatnya mungkin ada sedikit terlalu pesimistik dalam proyeksi harga komoditas pada saat itu karena koreksinya memang cukup signifikan sehingga menghit ekspor kita gitu kan. Nah, tapi dengan memang April 13 kemarin menjadi quite game changer bagi global landscape ya, di mana harga komoditi yang kita ekspor sempat slightly uptick sehingga ekspor performance-nya walaupun kontraksi tapi tidak sedalam banyak perkiraan. Sehingga ini mungkin membuat jadi salah satu booster juga bagi Bank Dunia untuk melakukan revisi ke atas gitu. Kita penting untuk melihat sebelumnya apa asumsi-asumsi yang digunakan. Tapi mungkin saya rasa faktor game changer tadi lah yang menjadi the blessing in disguise buat negara eksportir komoditi sebenarnya. Kalau terjadi perang misalnya waktu Russia-Ukraine War, kemudian sekarang konflik di Middle East gitu ya. Ini juga, tapi di sisi lain ya dari sektor keuangan tadi mungkin Mas Reza sempat sampaikan, risk of tone itu semakin tinggi karena justru geopolitical conflict di Middle East kan. Kita lihat reverse trend capital outflows di equity juga terjadinya pada saat April itu gitu. Jadi memang trennya habis itu capital outflow semua di equity maupun bond. Tadinya kan cuma bond saja yang strongly correlated dengan itu. Jadi memang revisi ke atas ini lebih kepada mungkin slight uptick tadi di kuartal 1, kemudian juga booster yang diberikan pemerintah di kuartal 1 terkait dengan social security spending yang dipercepat, election activities, kemudian Ramadan yang juga maju dibandingkan tahun lalu ya. Jadi Q1 angkanya sangat luar biasa di atas konsensus sehingga mungkin Bank Dunia melihat technically growth kita juga bisa tumbuh lebih tinggi dari perkiraan mereka. Gitu. Ini kan outlook-nya dari luar ya, dari World Bank. Tapi kalau kita dilihat dari dalam sendiri kan sebenarnya ada banyak persoalan ketika ada masa transisi pemerintahan ini. Termasuk diantaranya kemarin kita juga catat APBN kita ini defisitnya melebar. Bahkan ada warisan hutangnya juga cukup tinggi gitu dari pemerintahan sebelumnya sampai dengan untuk pemerintahan baru. Di mana ini sangat akan terdampak nantinya ujung-ujungnya juga ke grassroots ya, ke consumers, di mana daya beli, kemudian sekarang sudah banyak ke level-level kelas menengah pun juga sedang mengalami hal itu. Nah, gimana how to survive kalau dari dalam negerinya sendiri nih, karena mungkin akan ada beberapa alokasi anggaran yang akan cukup melebar karena beberapa program kerja pemerintah baru. Iya, sebenarnya kalau akselerasi anggaran itu justru dampaknya positif ke konsumsi gitu ya. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah sustainability dari fiskalnya. Kalau misalnya di era suku bunga yang tinggi itu fiskal defisit terlalu melebar dan dibiayai oleh hutang, itu tentu cost of borrowingnya jadi cukup mahal gitu ya. Sehingga alokasi yang tadinya misalnya kita bisa gunakan untuk social security atau program-program barunya pemerintahan baru nanti, harus digunakan untuk pembayaran kewajiban utang gitu, yaitu dalam bentuk bunga. Kita menyebutnya debt service ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan sustainability. Tapi sebenarnya social security ekspansi di budgetnya harusnya cukup baik. Justru itu yang menopang di Q1 kemarin kita lihat konsumsi rumah tangga cukup baik, bahkan lebih tinggi dibandingkan waktu Ramadan tahun lalu ya, penjualan retailnya gitu. Itu karena itu gitu. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita membiayainya gitu ya. Mungkin bisa optimalisasi sisi penerimaan dengan tax ratio kita yang diimprove melalui sistemnya, sistem collection dari penerimaannya itu gitu. Oke, ntar kita tinggal lihat ya seperti apa dinamika kelanjutannya begitu ya Mas Faiz ya. Nah Reza, untuk pasar modal kita nih seperti apa ya? Anda melihat nanti outlook-nya ke depan akan seperti apa? Setelah mungkin beberapa saham sekarang belakangan ini kan di drive-nya adalah pakai
pakai berita ya, pakai ada isu misalnya seperti Gotoh, beberapa foundernya hengkang kemudian justru malah mengerek saham Gotoh diantaranya. Kemudian ada lagi aturan-aturan regulasi seperti full call auction yang jadi perbincangan tersendiri sebenarnya di antara kalangan investor. Ditambah lagi mungkin ada peluang-peluang di saham-saham big cap yang tadi koreksinya juga Reza bilang juga cukup dalam. Ini akan seperti apa ya di semester 2 gitu 2024 karena semester 1-nya udah mau selesai gitu ya tanpa ABC gitu, hanya beberapa minggu sudah selesai, hanya tinggal tantangannya adalah di 6 bulan ke depan. Ya, kalau kita bicara bagaimana sebenarnya prospek untuk semester kedua untuk perusahaan-perusahaan, tentu sentimen itu akan berpengaruh. Namun kalau kita bilang sentimen itu akan relatifly berpengaruh terhadap jangka pendek. Namun kalau kita lihat untuk jangka panjang, tentu kita harus melihat secara garis besar apa sebenarnya yang sedang terjadi. Karena kalau kita lihat saat ini yang sedang terjadi adalah likuiditas memang seret karena memang suku bunga tinggi dan juga faktor-faktor tensi geopolitik juga berpengaruh. Sehingga berbagai faktor inilah yang membuat saat ini kondisi dari IHSG pun masih belum dapat perform untuk sepenuhnya. Namun kalau kita lihat dengan adanya harapan nantinya ketika suku bunga mulai dipangkas, artinya itu akan ada pembalikan arah tentunya. Sehingga tentu tidak langsung untuk perubahan itu terjadi. Namun untuk secara realnya tidak langsung. Namun untuk investor biasanya mereka melihat terlebih dahulu, forward looking mereka. Sehingga ketika sebelum kondisi ekonomi benar-benar sepenuhnya membaik, artinya biasanya kecenderungan untuk investor mendahului dari kondisi realnya tentu ini akan dapat mendorong. Sehingga dengan begitu harapan untuk semester 2 untuk membaiknya dari IHSG ini pun semakin positif. Namun tentunya dengan catatan apabila memang tidak ada kejadian-kejadian dari kondisi saat ini yang semakin meluas seperti kondisi geopolitik peperangan ini semakin meluas, tentu itu akan dapat menahan dari kenaikan dari IHSG. Baik.